Ladies Education. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi soal teks rumpang pada SMA UI tahun 2019. Pada bagian rumpang nomor 43, Hispanic is blah 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 that includes people only from Spanish-speaking Latin America, including those territories of the Caribbean or from Spain itself. Kita harus mengisi nomor 43 ini dengan klausa yang telah tersedia. Nah, dari opsi A, B, C, D, dan E, sebenarnya kata-katanya itu sama, terdiri dari kata-kata yang sama, hanya berbeda urutannya. Nah, mengenai urutan kata dalam suatu klausa atau dalam suatu frasa, sebenarnya tips yang paling awal adalah kita membiasakan diri untuk membaca. Karena dengan membaca kita akan tahu frasa-frasa atau klausa-klausa itu urutannya seperti apa yang tepat. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak tahu, misalnya insting kita belum bisa setajam itu untuk mengetahui urutan yang tepat, di sini kakak ada satu kunci nih. Kita lihat pada kata generally. Generally ini sebagai adverb atau kata keterangan. Nah, kita lihat nih kalimatnya. Hispanic is bla 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 that includes. Nah, generally ini penempatannya jika dalam kalimat pasif itu adalah di antara to be dan juga verb bentuk pasifnya. Nah, di sini ada accepted ya, teman-teman. Accepted ini kan sebagai verbnya kan, sebagai verbnya. Jadi, generally ini opsi yang A ini benar. Ditempatkan pada antara is dan verb accepted. Nah, bagaimana jika diartikan, apakah sesuai dengan konteks kalimatnya? Oke, mari kita coba artikan ya. Hispanic secara umum diterima sebagai term itu adalah julukan atau sebutan yang lebih sempit, narrower yang lebih sempit. That includes people only from Spanish-speaking Latin America, yang di dalamnya termasuk orang-orang yang hanya berasal dari Latin orang Amerika yang hanya berbicara bahasa Spanyol. Oke. Berarti apakah ini sesuai dengan konteks kalimatnya? Sesuai, ya. Kemudian yang B, accepted generally as a term narrower. Nah, di sini ada kata term narrower. Nah, sebenarnya term ini kan sebagai kata yang dijelaskan dan narrower ini sebagai kata penjelasnya. Jadi dalam bahasa Inggris kata penjelas ini seharusnya diletakkan di sebelum kata yang ingin dijelaskan. Bukan term narrower tapi narrower term. Jadi ini salah ya. Kemudian yang C, generally as narrower term accepted. Nah, ini generally ini tidak langsung diikuti accepted, jadi ini salah juga. Kemudian yang D, a term generally narrower accepted. Sebuah term yang secara umum narrower accepted, ini juga accepted-nya tidak langsung mengikuti generally, jadi ini kurang tepat. Accepted as a narrower term generally. Diterima sebagai term yang lebih sempit secara umum. Nah, ini juga sebenarnya lebih baik generally ini diletakkan di awal. Oke? Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Generally accepted as a narrower term. Nah, sampai sini sudah cukup paham ya teman-teman? Ladies Education.